Hai semuanya, kembali lagi di channel Zazakia. Di video kali ini aku mau berbagi lagi ide cemilan atau ide jualan. Ini modalnya cukup ekonomis banget dan rekomen banget untuk dijadikan ide jualan. Untuk caranya dan bahannya apa aja, yuk ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama masukkan 50 ml air putih, kemudian tambahkan dengan gula merah secukupnya atau di sini aku pakai 85 gram. Kemudian tambahkan daun pandan dan juga garam. Lalu ini kita masak sampai gulanya cukup larut. Setelah gulanya larut seperti ini, teman-teman bisa saring. Kemudian tambahkan setengah butir kelapa parut ukuran sedang. Kemudian lanjut, ini kita akan masak sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian angkat dan pindahkan ke wadah. Selanjutnya masukkan gula pasir, masukkan vermipan, aku pakai 1 sendok teh, aku pakai merek ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan air hangat dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Aku pakai yang ukuran sedang. Kembali kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian di sini aku masukkan tepung terigu 200 gram. Aku pakai yang protein sedang dan kembali kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Jika adonannya sudah cukup berat, ini kita ulenin dengan tangan aja. Pastikan tangan kita sudah bersih ya teman-teman. Ini kita ulenin sampai setengah kalis atau tercampur rata. Nah, kalau setengah kalis kayak gini, kita tambahkan pewarna hijau. Kemudian tambahkan juga dengan margarin sebanyak 2 sendok makan. Teman-teman boleh pakai mentega kalau mau. Dan ini kita akan ulenin kembali sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Nah ini setelah beberapa saat sudah cukup kalis ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Kemudian akan aku diamkan selama 30 menit. Nah setelah 30 menit sudah mengembang, ini kita akan kempiskan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pindahkan ke alas kerja dan ini kita akan ulenin sebentar aja untuk menghilangkan udara yang ada di adonannya ya teman-teman. Nah ini akan aku potong menjadi 18 bagian. Kalau teman-teman mau sama rata boleh ditimbang ya. Setelah dipotong seperti ini, kemudian di sini akan aku bulatkan ya teman-teman. Kita rounding seperti ini satu per satu. Nah ini udah selesai aku bulatkan ya teman-teman. Kemudian kita tutup biar nggak kering. Lalu ini kita akan beri isian unti kelapa yang tadi kita buat ya. Ini kita pipihkan bagian pinggirnya seperti ini, lalu kita isi dengan unti kelapa ya teman-teman. Biarkan tengahnya agak tebal biar nggak bocor ya teman-teman. Untuk isian unti kelapanya disesuaikan dengan harga jual aja ya teman-teman. Nah ini kita tutup rapat seperti ini supaya isiannya nggak bocor ya, nggak keluar lagi. Kita rounding perlahan seperti ini sampai rapi ya teman-teman. Ulangi terus sampai selesai. Nah ini aku akan proofing kembali kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini hasilnya ya teman-teman. Lanjut kita akan panggang selama 2-3 menit. Gunakan api kecil aja. Ini kita akan panggang 3 menit di setiap sisinya. Kemudian kita tutup. Setelah 3 menit ini kita akan balik satu persatu supaya matang semuanya ya. Nah setelah kita balik sisi sebelahnya, kemudian kita tutup.
dan kita tunggu selama 3 menit kembali. Nah, ini sudah selesai, sudah matang ya teman-teman. Ini bisa langsung kita hidangkan atau kita tunggu sampai dingin baru kita kemas. Nah, ini dia roti pandan isi unti kelapanya udah jadi. Dari tampilannya sangat menggoda banget ya teman-teman. Ini cocok juga dijadikan isian snack box atau temen ngopi atau ngeteh di rumah. Ini aku mau cobain satu ya teman-teman. Dalamnya itu wow, ini rotinya lembut banget walaupun kita tanpa mixer ya. Nah, ini rekomen banget untuk teman-teman jual. Bisa dijual seharga 3 ribuan atau sesuai dengan harga modal yang teman-teman pakai. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe.